Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Matius 18 ayat 21-22. Di bagian ini Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang pengampunan atau mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang kita kurang memahami dengan baik betapa pentingnya mengampuni itu. Petrus pernah berkata di dalam ayat ini, dalam Matius 18 ayat 21-22, dalam dialog Petrus dengan Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali Tuhan aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Cukupkah 7 kali?" Yesus dengan tegas menjawab kepada Petrus bahwa tidak cukup 7 kali. Melainkan engkau harus mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu 70 kali 7 kali. Ini sangat menarik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di zaman sekarang ini hal mengampuni menjadi sesuatu yang sulit. Padahal sebenarnya kita yang sudah percaya dan menerima pengampunan dari Yesus harus mengampuni sungguh-sungguh. Bahwa kita yang sudah menerima pengampunan dari Kristus, seharusnya kita hidup dalam mengampuni. Saudaraku yang terkasih, mengapa dalam dialog ini kita sungguh-sungguh digugah hati kita, supaya kita yang sudah percaya dan menerima akan pengampunan dari Yesus benar-benar sadar bahwa pengampunan itu adalah sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, kita harus mengampuni di dalam firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan kepada kita bahwa siapapun yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Yesus. Kita yang sudah menerima pengampunan dari Yesus, maka kita wajib hukumnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena dalam ayat ini dikatakan, jika ada saudaramu yang berbuat salah kepadamu, maka kamu harus mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini juga ditegaskan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, bahwa kamu harus saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, ini sangat menarik, tapi seringkali anak-anak Tuhan dalam perjalanan hidup sungguh menyedihkan. Mengampuni hal kecil saja sulit, apalagi mengampuni hal perkara yang besar. Karena itu saudaraku, mari kita belajar mengikuti teladan Kristus. Karena dosa apapun dan sebesar apapun dosa kita sudah selesai dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita hidup dalam pengampunan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap anak-anak Tuhan wajib hukumnya mengampuni. Karena memang Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Karena itu saudaraku, mari belajarlah untuk melepaskan selalu pengampunan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, mengapa kita disuruh oleh Tuhan untuk mengampuni? Karena memang pengampunan itu adalah akan mendatangkan damai sejahtera. Karena orang yang mengampuni akan mendatangkan damai sejahtera, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena itu saudaraku, kita harus mengampuni supaya hidup kita mendatangkan damai dimanapun saudara berada. Dan dimanapun kita dalam keadaan apapun. Sehingga hidup di dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, bahkan dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan menyuruh kita mengampuni? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni.
Karena pengampunan itu akan membawa kita kepada hidup dalam kedamaian. Karena itu Tuhan menyadarkan Petrus bahwa tidak ada orang dalam hidup ini yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak luput dari dosa, salah, kealpaan, dan kekurangan. Karena itu kita wajib mengampuni. Jika tidak, maka yang terjadi adalah hidup ini akan penuh dengan permusuhan, akan penuh dengan permasalahan, akan penuh dengan berbagai goncangan-goncangan yang terjadi, sehingga hidup manusia akan dipenuhi dengan dendam, iri hati, dengki, lain sebagainya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari belajarlah untuk melepaskan selalu pengampunan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Termasuk saya, termasuk saudara yang mendengarkan firman ini, mari kita sungguh-sungguh sadar bahwa pengampunan itu penting untuk mendatangkan kedamaian bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa penting pengampunan itu? Yaitu saudaraku yang terkasih, saya sudah jelaskan tadi bahwa pengampunan itu penting. Yang pertama untuk mendatangkan kedamaian. Kedamaian bagi semua orang, kedamaian bagi diri kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan juga pemerintah yang bersalah kepada kita pun kita harus belajar mengampuni. Siapapun yang bersalah kepada kita harus melepaskan pengampunan supaya terjadi kedamaian dimanapun kita berada. Yang kedua, mengapa penting pengampunan itu adalah untuk mendatangkan keselamatan. Karena orang yang mengampuni pasti mendatangkan keselamatan. Dalam berbagai hal kita melihat kalau terjadi pengampunan akan terjadi keselamatan. Sebagai contoh yang kita lihat dalam masyarakat, ketika ada seorang yang mengampuni orang yang merampok. Ada seorang ayah yang merampok motor lalu dia menjual untuk menolong istrinya yang akan melahirkan. Tapi apa yang terjadi ketika dia tertangkap lalu dia berjumpa dengan sang pemilik motor itu? Apa yang terjadi saudaraku? Ketika sang pemilik motor mengampuni orang yang ditangkap oleh polisi masuk sel, akhirnya kita lihat begitu luar biasa. Puji Tuhan, mereka saling mengampuni. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya akan dihukum dan akan dimasukkan tetap di dalam penjara, akhirnya terbebas dari penjara. Ini salah satu contoh bagi kita, ketika kita melepaskan pengampunan, maka terjadilah kedamaian, maka terjadilah keselamatan bagi orang yang kita ampuni. Karena itu mari kita mengampuni istri kita, mengampuni suami kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni saudara kita, mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, supaya kita hidup di dalam kedamaian dan kita mendatangkan keselamatan bagi orang yang kita ampuni, sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan damai dan sukacita surgawi. Yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa penting pengampunan itu? Karena pengampunan itu akan mendatangkan pemulihan. Orang yang melepaskan pengampunan akan mendatangkan pemulihan bagi yang menerima pengampunan itu. Baik bagi saudara juga yang mengampuni akan juga mendatangkan pemulihan. Sehingga saudara tidak ada dendam, tidak ada marah. Dan bagi orang yang diampuni tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir karena dosa dan kesalahannya sudah diampuni. Karena itu mari saudaraku, ini luar biasa. Memang sebagaimana Tuhan mendamaikan kita melalui pengampunan Kristus di kayu salib bagi kita, maka kita menjadi hidup dalam damai, hidup dalam pemulihan, hidup dalam keselamatan. Dengan pengampunan yang Tuhan beri, hidup kita dipulihkan, bahkan kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus, sehingga kita semuanya boleh layak masuk dalam kerajaan surga kelak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang melepaskan pengampunan akan terjadi pemulihan. Pemulihan dalam hubungan yang tadinya hubungan kita sudah terganggu, sudah memanas, sudah saling melukai lain sebagainya. Tapi dengan kita melepaskan pengampunan, maka hubungan kita akan dipulihkan kembali. Hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan siapapun. Bahkan hubungan kita dengan tetangga kita, dengan bangsa, dengan negara, dengan dimanapun akan terjadi pemulihan. Dan ketika terjadi pemulihan, terjadi kedamaian. Dan ketika terjadi kedamaian, maka terjadilah keselamatan. Sehingga tidak ada pertumpahan darah, tidak ada amarah, tidak ada dengki,
tidak ada sesuatu yang akan membawa pertikaian, perkelahian, pertumpahan darah, lain sebagainya. Karena itu, mari kita saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lepaskanlah pengampunan. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Mulai sekarang, mari menjadi pribadi yang mengampuni sebagai Kristus, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Dan mari kita sungguh-sungguh jadikanlah slogan ini atau semboyan ini untuk selalu bergema di dalam hidup kita, sehingga hidup kita hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam pemulihan. Dengan kita mengampuni, percayalah, bumi dan lingkungan di mana kita hidup akan terjadi kedamaian, akan terjadi sukacita, akan terjadi hubungan yang sungguh-sungguh hangat dan hubungan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kita mengampuni, hubungan kita akan pulih, hubungan kita akan damai, hubungan kita akan sukacita, dan semua orang akan mengalami kedamaian sukacita daripada Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Dengarkanlah sungguh-sungguh dan lakukanlah firman ini, maka hidup saudara dan hidup saya akan membawa kedamaian, keselamatan, dan pemulihan. Diberkatilah kita untuk menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Amin.